Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Selawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan hidayah, yang telah menyampaikan petunjuk kepada umat Islam agar mampu melaksanakan kebaikan dunia dan akhiratnya. Baik kawan-kawan sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang dibimbing langsung oleh Bapak Anggi Septia Nugroho, Master Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang Ulumul Quran dan sejarahnya. Baik, kita semua akan memasuki pokok pembahasan, yakni pengertian ulum Quran dan Ulumul Quran. Yang pertama yakni pengertian ulum. Kata ulum merupakan jamak dari kata ilmun, yang berarti ilmu-ilmu. Dalam artian kata ulum itu bisa kita tafsirkan berupa yakni banyaknya ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab berarti al-fahmu wal idrok, paham dan menguasai. Paham dan menguasai. Dalam artian paham dan menguasai adalah bukan hanya paham berbagai metode yang ada dalam sebuah ilmu, akan tetapi kita mampu mengimplementasikan, mampu mempraktekkan segala metode-metode yang ada dalam sebuah ilmu. Contoh, arti paham seperti kita memahami sebuah ilmu dalam bahasa Arab, yang mana dalam bahasa Arab ada berbagai metode-metode. Contoh, ada dalam metode i'rab, ada pemaham dengan bagaimana hukum kana wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha, au inna wa akhwatuha. Tapi kita mampu enggak mempraktekkan semua metode yang kita pahami itu dalam membaca kitab? Jika kita mampu mengimplementasikan atau mempraktekkan segala metode yang kita dapat atau kita pelajari atau yang kita pahami dalam membaca kitab, kita mampu dengan benar mengimplementasikan, maka disitulah kita dapat disebut seorang yang menguasai dan memahami sebuah ilmu. Selanjutnya, ilmu menurut istilah adalah pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistemasi, diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran yang objektif. Pengetahuan yang sudah dikelompokkan maksudnya bagaimana sebuah ilmu sudah digolongkan dalam golongannya masing-masing. Contoh, dalam Ulumul Quran, di dalamnya dikelompokkan berbagai macam-macam ilmu. Di dalamnya ada ilmu nuzulul Quran, mengetahui sejarah Ulumul Quran. Selanjutnya persoalan masalah sanad-sanad Al-Quran, bagaimana penyampaian Quran disampaikan oleh perawi yang sahih atau doif atau mutawatir atau ahad dan lain sebagainya. Kemudian disistemasi. Sistemasi bagaimana kita menyusun sebuah ilmu itu dengan rapi. Yang seharusnya ada di depan diletakkan di depan, dan yang seharusnya ada di belakang maka diletakkan di belakang. Contoh, kita memahami sebuah huruf alfabet, mungkinkah kita letakkan huruf Y setelah huruf A? Contoh, A, Y, Z. Mungkinkah? Tidak mungkin, bukan? Oleh karena itu, disistemasi adalah disusun dengan sebaik-baiknya. Yang seharusnya diletakkan awal maka diletakkan di awal, dan yang mana yang seharusnya diletakkan di akhir maka diletakkan di akhir. Yakni misal huruf A, apa setelah huruf A? Ya ini seharusnya huruf B. Setelah huruf B apa? Setelah huruf B C. Setelah C D. Begitu juga seterusnya. Kemudian diinterpretasikan, yaitu mengumpulkan berbagai macam pendapat
demi suatu tujuan, apakah sebuah ilmu yang telah diciptakan dapat dimanfaatkan atau bukan. Ketika sudah tercipta berbagai macam pendapat memiliki satu tujuan, maka satu tujuan tersebutlah menghasilkan suatu kebenaran yang objektif. Selanjutnya pengertian Quran. Menurut sebagian ulama, lafaz Quran serupa dengan lafaz qiraatan atau qiraah. Bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u yang berarti mengumpulkan. Dalam artian, sebagian ulama di sini menyamakan kata Quran dengan qiraatan yang berarti mengumpulkan. Akan tetapi di sini menyatakan bahwa Qur'anan merupakan isim maf'ul dari qara'a yaqra'u yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Akan tetapi menurut sebagian ulama yang lain seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwa kata Qur'anun merupakan isim alam sebagai nama diri, yang berarti ungkapan dari Imam Syafi'i tidak sama dengan sebagian ulama yang pertama, bahwasanya Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa kata Quran merupakan isim alam yang mana memiliki nama tersendiri, yakni sebuah kitab yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk isim maf'ul dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Adapun definisi Al-Quran tersendiri yang dikemukakan oleh para ulama, yakni Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu bitawaturi wal muta'abbidu bitilawatihi, yang artinya Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan terus-menerus secara mutawatir dan membacanya menjadi sebuah ibadah. Di sini para ulama mendefinisikan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang mengandung sebuah mukjizat, kemudian diturunkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, ditulis di dalam para mushaf-mushafnya Allah yang diriwayatkan secara mutawatir atau terus-menerus. Kemudian setiap umat muslim hambanya Allah yang beragama Islam ketika membaca mushaf yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yakni berupa Quran, dituliskan ibadah bagi dirinya di setiap apa yang dia baca. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfan walakin alif lam harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya, man qara'a Qur'ana harfan, barang siapa yang membaca ayat suci Al-Quran satu ayat saja, min kitabillah falahu bihasanatun, maka baginya sebuah kebaikan, wal hasanatu bi asyarati amsalha, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikannya. Al aqulu alif lam mim harfan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi walakin alif lam alif harfan, alif satu huruf, walam harfan, dan lam satu huruf, wa mim harfan, dan mim satu huruf. Begitu pula seterusnya. Dan juga hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni pengertian ulumul Quran. Adapun ulumul Quran adalah kata majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum, jami dari kata ilmu, dan juga Al-Quran, yang mana kata ulumul Quran merupakan dua kata mudhaf ilaih. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan mudhaf ilaih yang saling berkesinambungan.
Dan adapun kata ulum yaitu berarti ilmu-ilmu. Dalam artian di sini kata mudhaf ilaih, kata ilmu dan kata ilmu-ilmu digabungkan dengan kata Quran menjadi ilmu-ilmu Al-Quran. Dalam artian ulumul Quran adalah sebuah ilmu-ilmu yang mencakup Al-Quran. Ulumul Quran merupakan kumpulan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan Al-Quran, mulai dari asbabun nuzulnya, penulisannya, pengumpulannya, bacaannya, makna-maknanya, tafsirnya, mukjizatnya, nasikh dan mansukhnya, bantahan-bantahan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran, dan lain sebagainya. Dalam artian, ilmu ulumul Quran merupakan sebuah ilmu yang membahas akan semua tentang Al-Quran demi menciptakan sebuah makna yang dapat diterima dan dijalankan oleh umat Islam sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Adapun menurut para ulama, diantaranya menurut Man Al-Qotton, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabbih, dan hal-hal yang berhubungan dalam Al-Quran. Kemudian disampaikan oleh Az-Zurqani mengemukakan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabbih, dan hal-hal yang berhubungan dalam Al-Quran. Artinya, ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas akan sebuah pengetahuan mengenai Al-Quran untuk menciptakan sebuah pemahaman yang dapat menjadi sebuah hukum sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran agar mendapat sebuah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita membahas tentang ruang lingkup ulumul Quran. Ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan yang amat luas, meliputi semua ilmu yang memiliki hubungan dengan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang kita bahas di atas tadi sebelum penjelasan ini itu hanyalah pokok-pokok dasar ulumul Quran. Setelah itu masih ada cabang-cabang lagi dari ulumul Quran. Ada sebuah kisah dari imam besar kita, yakni Imam Syafi'i. Dahulu kala Imam Syafi'i dituduh sebagai seseorang yang mempunyai pemahaman yang menyimpang. Kemudian beliau diajukan oleh seseorang ke hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah bertanya, "Wahai Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Kitab Allah yang mana sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak kitab suci." Lalu seketika Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW." Imam Syafi'i pun menjawab, "Ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Apakah Anda bertanya tentang bagian-bagian yang muhkam atau mutasyabbih, ataukah bagian-bagian yang dibelakangkan atau yang didahulukan, ataukah tentang nasikh dan mansukh, ataukah soal-soal yang lain?" Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ulumul Quran memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Bahkan menurut Az-Zarkashi, dengan meliputi pendapat Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, mengatakan bahwa jumlah cabang ilmu Quran terdapat 477.050 cabang ilmu. Masya Allah, begitu banyak sekali cabang ulumul Quran demi mencapai sebuah makna yang sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Adapun menurut Hasbi As-Siddiqi, ruang lingkup ulumul Quran yaitu memiliki 6 pokok pembahasan. Yang pertama, nuzul Quran.
Yang kedua, sanad Al-Quran. Yang ketiga, mengenai Al-Qira'ah, baca-bacaan Al-Quran. Yang keempat, lafaz Al-Quran. Yang kelima, makna hukum dalam Al-Quran. Yang keenam, makna lafaz di dalam Al-Quran. Yang pertama, persoalan tentang nuzul Quran, yang mana dalamnya dibahas mengenai waktu, tempat, latar belakangnya, mulai dari surat Al-Makkiyah yang diturunkan di Mekkah, dan lagi ada surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah, dan lain sebagainya. Pokok yang kedua yakni mengenai sanad Al-Quran, yang mana dalamnya dibahas tentang bagaimana penyampaian Al-Quran melalui sanad-sanadnya. Apakah disampaikan oleh seorang perawi yang mutawatir, ataukah yang ahad, ataukah yang saj, atau melalui qiraat Nabi Muhammad SAW langsung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni mengenai qiraah, yakni persoalan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Di antaranya bagaimana hukum waqaf, bagaimana hukum ibtida, bagaimana hukum imalah, bagaimana hukum mad, dan lain sebagainya. Kemudian pokok yang keempat yakni mengenai lafaz Al-Quran, yang mana di dalamnya dibahas persoalan-persoalan mengenai lafaz-lafaz Al-Quran. Apakah bersifat gharib, apakah bersifat mu'rab, ataukah bersifat majas, dan lain sebagainya. Kemudian pokok pembahasan yang kelima yakni makna al-hukum atau makna hukum di dalam Al-Quran, yang mana di dalamnya membahas sebuah persoalan tentang makna-makna Al-Quran, apakah bersifat am atau bersifat taksis, ataukah bersifat mujmal atau mubayan atau muawwal ataukah mafhum, dan lain sebagainya. Kemudian pokok pembahasan yang keenam yakni mengenai makna lafaz. Di dalamnya membahas tentang hubungan makna Al-Quran yang bersoalkan tentang lafaz. Apakah bersifat fasl, ataukah wasi, ataukah ijaz, atau itnab, dan qasr. Begitulah banyaknya ruang lingkup Al-Quran demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizkika. Oke, saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan ulumul Quran. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tulisan-tulisan tentang ayat-ayat Al-Quran belum dikumpulkan seperti saat ini. Pada zaman dahulu, sahabat tidak membacanya dalam buku-buku atau dalam mushaf-mushaf, melainkan menghafalnya di luar kepala. Di samping menghafalnya para sahabat juga mencatat di permukaan batu, di pelepah kurma, di tulang-tulang unta dan tulang kambing yang telah kering. Itu adalah sejarah pertumbuhan Quran pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena pada saat itu semua permasalahan berkaitan dengan Al-Quran bisa ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi belum ada pembukuan tentang mushaf atau ayat suci Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah atau konflik-konflik, itu bisa ditanyakan oleh Rasulullah secara langsung. Nah, kemudian tumbuhlah inisiatif dari para syuhada atau tabi'in. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Kemudian tumbuhlah inisiatif dari Abu Bakar itu untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tadi telah dituliskan dalam batu, pelepah kurma, tulang-tulang unta. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar ini disebut sebagai masa pengumpulan Al-Quran. Nah, setelah masa Khalifah Abu Bakar, terjadilah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, banyak terjadi perselisihan di kalangan umat Islam untuk mengenai bacaan Al-Quran. Bagaimana baca Al-Quran dan untuk menjaga keseragaman Al-Quran dan menjaga persatuan umat Islam karena banyaknya
perselisihan di antara mereka, kemudian tumbuhlah inisiatif di Khalifah Utsman bin Affan untuk mengambil tindakan menyamakan tulisan. Nah, yang sekarang kita pakai mushafnya yaitu Ar-Rasmul Al-Utsmani. Nah, pada zaman setelah dikumpulkannya mushaf di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan mengutus untuk tulisan tangan yang ada itu dimusnahkan, biar tidak menjadikan itu perselisihan di antara kaum muslimin. Maju lagi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu diadakannya penyempurnaan Al-Quran dengan harokat dan tanda baca. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu diadakan penyempurnaan Al-Quran. Jadi pada zamannya Utsman bin Affan itu harokatnya belum ada. Nah, pada zamannya Ali dibelilah harokat Al-Quran untuk menyamakan bacaan-bacaan kaum muslimin. Nah, pada zaman Ali ini tumbuhlah i'rab yang kita pelajari dalam pelajaran nahwu, shorof itu ada pada zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian, pada abad 11 para ulama memberikan prioritas terhadap penyusunan tafsir yang sekarang kita pelajari, yaitu tafsir yang banyak dengan cara menghimpun pendapat-pendapat dari sahabat-sahabat dan tabi'in sebagai tafsir, karena tafsir adalah ummul al-ulum al-Qur'aniyah atau induk ilmu Al-Quran. Setelah kita mengetahui tentang perkembangan ulumul Quran dari masanya Rasulullah, kemudian khalifah, kemudian para sahabat-sahabat yang sekarang udah banyak menafsirkan Al-Quran. Sekarang kita membahas tentang tujuan pembelajaran ulumul Quran. Jadi apa sih yang akan kita pelajari? Apa sih manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita tuh mempelajari ulumul Quran? Nah, manfaat atau tujuan yang kita pelajari dari ulumul Quran itu kita dapat memahami makna dan kandungan Al-Quran dengan baik dan benar. Karena Al-Quran sebagai sumber pokok dari ajaran Islam. Karena semua permasalahan hidup, semua apapun yang ada di kehidupan di dunia ini adalah kembalinya ke Quran. Jika kita tidak mengetahui makna dan juga tidak memahami kandungan Al-Quran, maka kita tidak akan menemui jalan keluar dalam sebuah masalah dalam kehidupan. Kemudian untuk menyongsong datangnya akhir zaman seperti saat ini, kita butuh Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan bimbingan dan sekaligus pedoman pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi hak dan batil itu semua ada dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami.